Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Fatmawati. Saya adalah guru di SDN Melirip 3. Saya CGP Angkatan 8 kelas 040 Kabupaten Mojokerto. Di modul 1.4 kami belajar tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu cara hidup dan pola interaksi yang mencerminkan sikap optimis, saling menghormati, dan dukungan antar individu. Dalam konteks sekolah, budaya positif mencakup lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh semangat, di mana siswa, guru, staf, dan orang tua merasa dihargai dan didukung. Budaya positif di sekolah menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik, mendorong keterlibatan aktif, serta mempromosikan kesejahteraan mental dan emosional. Kami juga belajar teori kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser adalah suatu pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya kontrol diri dan tanggung jawab dalam kehidupan seseorang. Menurut teori ini, setiap individu memiliki keinginan dasar untuk memenuhi 5 kebutuhan psikologis utama. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kekebalan atau bebas dari ancaman, kebutuhan akan kekejaman atau kehendak untuk mencari dan mencari tahu, dan kebutuhan akan cinta atau penerimaan. Teori kontrol ini juga mengemukakan bahwa adanya penghargaan dan hukuman telah membuat sebuah ilusi seolah-olah guru dapat mengontrol perilaku mereka. Padahal yang sebenarnya adalah murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan disiplin dan budaya positif, guru perlu membangun kesadaran diri murid dari dalam dirinya. Yang kami pelajari selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Salah satu cara untuk menumbuhkan budaya disiplin positif adalah membentuk keyakinan kelas. Berikut adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Langkah selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat.
Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Hal yang kami pelajari selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, kami mempelajari 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu posisi penghukum, kedua posisi pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, posisi keempat pemantau, dan yang terakhir atau kelima adalah posisi manajer. Kami juga belajar tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal menarik yang saya pelajari di modul 1.4. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memahami bahwa peraturan dan hukuman bukanlah hal yang efektif untuk merubah perilaku murid. Kesadaran dalam diri muridlah yang terpenting, sehingga kita dapat bersama dengan mereka untuk menentukan keyakinan kelas bersama, dibandingkan dengan menerapkan aturan dengan kalimat negatif seperti dilarang, tidak boleh, dan sebagainya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya mulai melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas, agar mereka juga dapat berkontribusi dan menyumbangkan ide mereka tentang kebajikan universal yang dapat diterapkan bersama di dalam kelas. Boleh. Ya, tapi kalau bukan hak miliknya itu kita nggak boleh merebut. Coba kalau direbut sekarang kan bukunya jadi sobek, iya nggak? Nah, kalau sudah sobek seperti itu, perbuatannya Mbak Vivin salah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang karena sekarang saya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol yang tepat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Di antaranya adalah membangun budaya positif dengan warga sekolah dan menjalankan keyakinan kelas dan sekolah dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, saya lebih banyak berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya ketika itu juga tidak enak karena saya tidak suka memarahi murid, tetapi ketika mereka melakukan
kesalahan, saya harus memperbaiki kesalahan mereka. Dan sekarang setelah mempelajari modul, saya mulai belajar untuk memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer, di mana saya bisa berdialog dengan murid untuk menemukan solusi dari perubahan perilaku yang kita harapkan bersama. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya kami pernah melakukan langkah-langkah seperti yang ada di dalam segitiga restitusi, tetapi kami belum memahami jika hal tersebut merupakan penerapan segitiga restitusi. Langkah yang pernah kami terapkan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Demikian pemaparan kami tentang koneksi antar materi dari modul 1.4. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Guru Penggerak Indonesia Maju.